Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan rahayu. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat hidayah karunia-Nya sehingga kita masih berikan keselamatan dan kesehatan. Saya Eko Fitri Arianto, SOS MM, Lurah Mutiharjo Lor, Kecamatan Dino, Kota Semarang, sangat mengapresiasi adanya lomba film pendek Jaksa Garda Desa atau kelurahan ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa di setiap kegiatan baik kemasyarakatan, kelembagaan maupun pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, pasti memerlukan anggaran, dan setiap anggaran penggunaannya pasti menuntut pertanggungjawaban. Dengan adanya lomba ini, kita harapkan dapat memberikan gambaran contoh atau role model bagaimana seharusnya administrasi keuangan kelurahan atau desa yang baik dan akuntabel. Yang kita inginkan bersama tentunya setelah kegiatan ini ada perubahan pengaruh yang signifikan pada peningkatan kualitas mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di daerah, khususnya di tingkat kelurahan, yang meminimalisir terjadinya penyimpangan atau maladministrasi. Saudara-saudara yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama bahwa pembangunan di tingkat kelurahan mempunyai beberapa tahapan yang harus kita laksanakan. Adapun tahapan-tahapan yang dimaksud adalah pramusrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan sampai dengan monitoring dan evaluasi, yang merupakan suatu siklus perencanaan pembangunan daerah yang terstruktur. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dimaksud. Yang pertama, warga. Tahap ini merupakan persiapan awal sebelum pramusrenbang dilaksanakan, yang melibatkan ketua RT dan pengurus RT dan masyarakat setempat, membahas isu-isu pembangunan yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi sarana pendukung kegiatan sehari-hari. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan fisik dan non-fisik. Untuk pembangunan fisik meliputi pembangunan sarana dan prasarana, sedangkan pembangunan non-fisik meliputi kegiatan peningkatan kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia. Rembuk warga ini dilaksanakan di setiap RT, kemudian dibahas lagi di tingkat RW untuk menentukan skala prioritas sesuai dengan urgensitasnya. Kedua, pramusrenbang. Tahap ini merupakan persiapan lanjutan sebelum musrenbang dilaksanakan, yang melibatkan ketua RT, ketua RW, ketua LPMK, dan lembaga kemasyarakatan lainnya, PKK, FKK, Karang Taruna, Posyandu bersama lurah. Kegiatan pramusrenbang ini membahas isu-isu pembangunan yang telah dimunculkan lewat rembuk warga sampai dengan lingkup RW, kemudian memilih kegiatan mana yang sekiranya bisa dilaksanakan dan diwujudkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, musrenbang atau pelaksanaan musyawarah. Tahap ini adalah forum partisipatif di mana ketua RT beserta pengurus, ketua RW beserta pengurus, ketua LPMK beserta pengurus, dan lembaga kemasyarakatan lainnya, PKK, FKK, Karang Taruna, Posyandu, mewakili masyarakat bersama lurah sebagai wakil dari pemerintah, merumuskan dan menyepakati prioritas pembangunan. Setelah tahapan ini selesai, kemudian diajukan ke musrenbang tingkat kecamatan dan kemudian diajukan ke musrenbang tingkat kelurahan Kota Semarang untuk ditetapkan menjadi DPA dan untuk inputting anggaran melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Keempat, penetapan atau perencanaan. Setelah disepakati dalam musrenbang, usulan-usulan tersebut masuk ke tahap penetapan. Dalam tahap ini untuk pembangunan fisik adalah penentuan dan pemilihan konsultan perencana
dilanjutkan dengan pengajuan rencana anggaran pembangunan atau RAP dan gambar kerja. Dan untuk lembaga kemasyarakatan LPMK, PKK, FKK, RW, RT, Karang Taruna merencanakan dengan membuat rencana anggaran kegiatan atau RAK. Kelima, pelaksanaan. Tahap ini adalah implementasi nyata dari program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan. Kegiatan ini biasanya dimulai dengan pengukuran dan survei lokasi pembangunan, yaitu untuk kegiatan fisik sarana prasarana. Kegiatan ini melibatkan konsultan perencana, konsultan pengawas, penyedia barang dan jasa, dan pejabat pengadaan barang dan jasa. Setelah disepakati bersama, kemudian diterbitkan surat perintah kerja atau SPK untuk pengerjaan bangunan sarana prasarana oleh penyedia barang dan jasa. Sedangkan untuk kegiatan non-fisik di kelembagaan masyarakat, LPMK, PKK, FKK, RT RW, Karang Taruna sesuai dengan RAK. Keenam, monitoring dan evaluasi. Tahap terakhir untuk memastikan program fisik sarana prasarana berjalan sesuai rencana dan mencapai sasaran yang ditetapkan, mulai dari MC0 sampai dengan MC100. Pekerjaan diawasi bersama oleh konsultan pengawas, pihak kelurahan, warga masyarakat. Setelah semua pekerjaan selesai sesuai waktu yang ditentukan, maka dilaksanakan professional handover atau PHU oleh pejabat pembuat komitmen bersama dengan konsultan pengawas, penyedia barang dan jasa, serta warga masyarakat yang biasanya diwakili oleh ketua RT. Dan untuk kelembagaan kemasyarakatan, LPMK, PKK, FKK, RW, RT, Karang Taruna, monitoring dan evaluasi diadakan dalam pertemuan atau forum kelembagaan kelurahan. Siklus ini berulang setiap tahunnya, di mana hasil evaluasi dan dari tahun berjalan menjadi masukan penting untuk tahap Pramusrenbang di tahun berikutnya. Demikian yang bisa kami bagikan melalui film pendek Jaksa Garda Desa atau Kelurahan ini. Kami segenap perangkat Kelurahan Mutiharjo Lor, Kecamatan Geno, Kota Semarang, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu dalam pembuatan film pendek Jaksa Garda Desa atau Kelurahan ini. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa, khususnya bagi kami sebagai perangkat kelurahan yang mengelola administrasi keuangan desa atau kelurahan sesuai peruntukannya agar tidak terjadi penyimpangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Mutiharjo Lor, Kecamatan Geno melaksanakan pengelolaan keuangan kelurahan melalui SPPD, cegah penyimpangan, satukan anti korupsi.